Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau sharing tentang pengalaman aku. Jadi anak aku ini kuning hampir 3 minggu dan tidak dirawat di RS. Jadi sebelumnya aku mau cerita dulu, anak aku ini lahir tanggal 7 bulan 7 2024. Kemudian 3-4 hari kemudian tuh aku ngeliat di bagian putih matanya itu terlihat kuning. Nah, di sini aku pikir itu normal karena di literatur yang aku baca itu bayi kuning yang normal atau karena fisiologis itu akan kembali normal itu sekitar 3-4 minggu kemudian. Ditambah juga anak aku ini kondisinya nyusunya kuat, jadi tiap nyusu tuh nggak perlu dibangunin, memang dia sendiri yang bangun dan nangis. Kemudian posisinya dia juga nggak lemas dan dia aktif. Kemudian hari ke-7, hari ke-8 itu dia agak rewel karena ada bisul di bagian kepalanya sama di bagian telinga dalam, dan itu cukup besar, terus badannya tuh jadi anget, jadi dia rewel. Di situ posisinya matanya masih kuning dan aku mikirnya mungkin ini pengaruh dari dia anget gitu kan. Jadi kalau anget tuh kan dia dehidrasi, dia harus mengkonsumsi lebih banyak susu. Nah, keadaan dehidrasi ini juga bisa menyebabkan mata kuning. Jadi aku mikir apa mungkin ada pengaruhnya sama dehidrasi karena dia anget akibat bisul yang di kepala tadi. Sampailah di hari ke-10, dan di hari ke-10 ini kalau lahiran di rumah sakit menggunakan BPJS itu mendapatkan surat kontrol untuk kontrol bayi dan ibunya. Jadi di sini aku bawa bayi aku untuk kontrol di rumah sakit tempat aku melahirkan kemarin. Di sini kita ditangani sama dokter umum dan dokternya itu melihat anak aku ini kuningnya sampai kaki. Jadi derajat kuning itu aku baca dari literatur itu ada sampai 5, dan yang paling ringan dan gampang dilihat itu dari putihnya mata. Jadi kalau putihnya mata kuning itu paling ringan, dan kata dokternya nih kuning anak aku udah sampai ke kaki, berarti itu udah parah. Jadi dokternya menyarankan untuk cek lab, jadi diambil darahnya untuk dicek bilirubinnya. Awalnya aku setuju untuk dicek darahnya, tapi setelah dijelaskan kalau seandainya bilirubinnya tinggi, ini dia bakal dirawat inap tanpa ibunya, dan kalau misalnya nggak terlalu tinggi dia dibolehkan pulang dengan syarat harus disusui sesering mungkin dan dijemur tiap pagi. Kita kan sebagai ibu punya insting ya, insting yang didasari dengan ilmu yang kita dapat dari literatur ya. Jadi aku sempat baca-baca juga kan dari literatur, dan menurut aku anak aku ini masih normal kok kuningnya, apalagi di literatur sebelumnya yang aku baca itu bisa sampai 2-3 minggu kuningnya gitu kan, dan akan kembali dengan sendirinya kalau kuningnya karena fisiologis bukan patologis. Kalau patologis itu kuningnya itu karena penyakit atau kelainan hati. Jadi di sini insting aku sebagai ibu tuh mengatakan untuk nggak usah cek lab, karena di sini posisi anak aku tuh kuat nyusunya, terus juga aktif, nggak lemes, ditambah juga warna feses atau tinjanya itu kuning, bukan putih dempul. Kalau putih dempul kita curiga ke atresia biliar. Jadi aku memutuskan untuk dibawa pulang aja, nggak jadi dicek lab. Karena aku memutuskan untuk bawa pulang, jadi itu aku harus tanda tangan surat penolakan tindakan, karena bilirubin yang tinggi itu bahaya buat bayi, itu bisa menyebabkan sampai kejang juga. Jadi dia beresiko untuk menyebabkan bayi kejang, dan aku ngerti kenapa rumah sakit minta aku untuk tanda tangan surat ini. Jadi mereka juga nggak mau ngambil resiko. Jadi kalau misalnya nanti terjadi kejang, mereka pasti nggak mau disalahkan karena membolehkan pasien untuk pulang. Nah, setelah pulang tuh ya kita sebagai ibu pasti kepikirannya, kenapa ya kok kuningnya lama, sementara anak aku yang pertama tuh kuningnya cuma minggu pertama doang. Walaupun literatur bilang normal sampai 2 atau 3 minggu kuningnya, tapi aku memutuskan untuk nunggu 4 hari lagi, yaitu berarti umur anak aku pas 14 hari. Jadi kalau misalnya nanti setelah 14 hari nih matanya masih kuning, aku memutuskan untuk mau nggak mau harus dibawa ke rumah sakit untuk dicek darahnya, dengan resiko harus rawat inap dan juga resiko dia akan berkali-kali ditusuk untuk diambil darahnya, karena kan kalau bayi kan pembuluh darahnya masih kecil banget, pasti sulit untuk ngambil darah bayinya. Jadi aku udah mempersiapkan mental aku. Tibalah di hari ke-14 ya, sebenarnya ada progres. Jadi matanya tuh mulai jernih, tapi masih ada semburat kuningnya di matanya. Dan kuningnya itu yang awalnya sampai kaki itu sekarang itu kayak cuman bagian dadanya juga sama tangannya aja. Jujur awalnya aku nggak ngeh ya gimana caranya mendiagnosa kuningnya kalau di badan, tapi yang paling jelas itu di mata. Jadi memang pas 10 hari pas waktu kita bawa ke dokter umum itu aku memang nggak tahu kalau dia itu kuningnya udah sampai kaki. Jadi walaupun udah ada progres kalau matanya tuh udah mulai jernih tapi masih ada semburat kuning, itu ya di satu sisi aku khawatir ya apa yang terjadi sebenarnya gitu, apakah
dia kuningnya karena patologis, apakah dia ada kelainan hati, apakah dia ada atresia biliar. Walaupun kasusnya tuh kuning, nggak putih dempul, tapi kita ada pikiran ke sana juga. Tapi di lain sisi aku juga yakin sebenarnya ini cuma kuning karena fisiologis saja, pasti bakal menghilang di minggu ini kok. Sebenarnya di minggu ini pasti bakal hilang kok. Feeling aku sebagai ibu mengatakan itu, tapi karena aku juga khawatir udah 2 minggu nih nggak hilang-hilang dan masih ada semburat kuningnya, kayaknya aku harus bawa ke rumah sakit untuk dicek darahnya, untuk cek bilirubin. Karena memang satu-satunya cara untuk tahu kadar bilirubin di darahnya itu ya dengan mengambil darahnya dan dicek bilirubinnya. Akhirnya aku dan suami memutuskan untuk membawa ke Vaskes dan di Vaskes kita dapat surat rujukan untuk ke dokter anak. Nah di Vaskes itu diperiksa dulu sama dokter umumnya kan, dan dia bilang ini kuningnya cuman sampai bagian badan dan tangan, di kaki udah enggak kok bu. Berarti kan udah ada progres dari hari ke-10 ke hari ke-14 kan. Tapi si dokternya ini juga kan dia pasti nggak mau ambil resiko kan, dia sendiri menyarankan udahlah bu dicek aja karena ini udah masuk minggu kedua. Dan itu sama seperti yang aku pikirkan, sebenarnya kayaknya nggak apa-apa, tapi karena udah mau masuk minggu kedua itu kepikiran juga, jadi mending dicek aja untuk lebih pastinya. Nah di hari ke-14 kita minta surat rujukan, di hari ke-15 nya kita ke rumah sakit untuk ketemu dokter spesialis anaknya. Dokter spesialis anaknya aku singkat DSA ya. Nah di sini DSA nya bilang ini yang kuning cuman matanya aja kata dia, di tangannya masih ada sedikit kayak gitu. Terus aku juga jelasin ada progres kok dok, ditambah juga berat badannya pas di hari ke-15 ini udah naik 3,3 dari awalnya 2,8. Jadi DSA nya juga bilang udahlah bu dicek aja karena ini udah masuk minggu kedua gitu. Karena aku udah menyiapkan mental untuk cek lab, ya udahlah aku cek aja. Dan sesuai dengan dugaan aku, mengambil darah bayi itu kan nggak semudah itu ya, karena pembuluh darahnya kecil. Jadi dia tuh ditusuk tangan kanannya, di tangan kanan yang nggak dapet pindah ke tangan kirinya, di tangan kiri nggak dapet akhirnya pindah ke bagian femur atau bagian pahanya. Jadi di pahanya barulah dapet darah sebanyak 1 cc untuk dicek bilirubin indirect dan directnya. Alhamdulillah 2 jam kemudian hasilnya keluar. Kemudian kita boleh pulang dan kita dikasih obat, yaitu obatnya itu vitaminnya itu Apialis. Terus kita dikasih minyak ikannya itu Prolacta mereknya. Terus kita disarankan untuk menyusui per jam, jadi dikasih ASI tiap 1 jam, kemudian juga dijemur 15 menit telentang kiri, 15 menit kemudian juga di telentang kanan. Alhamdulillah di hari ke-17 itu udah mulai berkurang banget, udah hampir putih, bener-bener putih, walaupun masih ada sedikit aja lagi semburat kuningnya. Mungkin itu aja yang aku bisa sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.